Skylar.
kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Di dalam kehidupan kami Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan. Sekalipun seringkali kami melihat bahwa hidup kami tampaknya tidak baik, Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Seringkali kami tidak melihat hal baik tersebut saat ini, tetapi sesungguhnya Engkau mempersiapkan yang terbaik bagi kami di masa yang akan datang. Tuhan, kami mau hidup kami terus mendeklarasikan kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu hari ini berbicaralah kepada kami Tuhan, termasuk hamba-Mu tanpa terkecuali Tuhan, supaya tidak ada satupun di antara kami tempat ini Tuhan yang meninggalkan tempat ini dengan tangan hampa, tetapi diperbaharui Tuhan oleh pengenalan akan Engkau yang lebih lagi Tuhan, sehingga tidak lagi hanya kami yang mengenal Engkau, tetapi orang-orang di sekeliling kami boleh mengenal Engkau. Saat mereka berteman dengan kami, bersahabat dengan kami, mengenal kami, maka lewat hidup kami mereka mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk, tetap di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa ini. Saya rasanya seperti balik di Indonesia, di Manado ya. Di sini siapa yang Manado boleh angkat tangan? Waduh, hampir semua ya. Ada yang Ambon di sini? Tidak ada ya. Batak? Ada Ambon satu. Nah, ada yang Batak? Okay. Biasanya kan Batak, Ambon, Manado ya. Kalau sudah nyanyi seperti paduan suara biar cuma 3 orang saja. Ya, tapi puji Tuhan, terlepas dari Batak, Ambon, Manado, di sini ada yang Jawa, angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Saya bukan orang Jawa, tapi asal Pulau Jawa dari Jakarta. Haleluya ya. Ayah saya sebenarnya orang Filipin, ya. Saya cuma bisa makanan Filipin saja. I'm just telling everyone, Sis Michelle is Filipina. Dia orang Filipin, jemaat kami di Macau. Saya hanya bisa makan makanannya Filipin, bernyanyi sedikit-sedikit mungkin bisa ya, tapi tidak bisa benar-benar bahasa Filipin. Jadi tetap lahir di Indonesia, pegang paspor Indonesia, dan sampai hari ini tetap Pancasila di dada saya. Amin. Ya. Ibu saya sendiri ada darah Cina, ada darah Manado, ada darah Belanda, ada darah mana lagi ya? Sampai saya sudah lupa ya. Jadi saya kalau ditanya orang, saya ini orang apa ya? Saya bilang kalau lebih muda saya bilang saya orang Haring, saudara-saudara ya. Atau kalau ngomong sama orang luar negeri saya bilang saya ini PBB, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Istri saya juga asal dari Sulawesi Utara, dari Tondano ya. Dia ada darah Sangir juga. Jadi campur-campur. Jadi anak saya nanti dia sudah tidak boleh pakai status PBB atau orang Haring. Jadi dia nanti gado-gado saja. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi di luar itu semua, we're so glad that it doesn't matter whether we're Indonesian or Filipinos or anything else. Nggak masalah kita orang Filipin, Indonesia atau bangsa apapun juga, Tuhan tetap mencintai saya dan saudara. Amin. God still loves us. Haleluya. And today I'm going to talk about, saya akan bicara sedikit bahasa Inggris karena jemaat kami dari Macau. We're gonna talk about death in Jesus Christ. Kita akan berbicara tentang kematian di dalam Kristus Yesus. Ya, kematian adalah sebuah momok bagi dunia. Death is a monster for the world. But for those of us who believe in Jesus, death is not a monster. If you believe, say amen. Di dalam Kristus, kematian bukanlah momok. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan untuk itu saya undang sidang jemaat yang kasih Tuhan untuk membuka firman Tuhan. Saya buka dulu, mohon maaf saya tidak bawa Alkitab asli ya. Jadi ini Alkitab palsu ya. Bukan Alkitab palsu, Alkitab Alkitab ya, elektronik Alkitab. Ini luar biasa, saya datang ke Singapura ini terakhir kalau nggak salah 9 tahun lalu saudara-saudara. Jadi datang kemarin nyampe saya rada-rada gaptek karena di sini sudah nggak tulis-tulis pakai kertas ya, harus masukin ke dalam komputer dan saya nggak biasa saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan orang yang baik, ya officernya tolongin saya, sudah diam di situ dan istri saya malah mengira itu orang kesasar atau nggak keluar ya. Terus ternyata istri saya bilang, oh itu ternyata justru petugasnya, minta tolong sama dia. Jadi saya bilang, tolong saya nggak ngerti ini, saya udah isi, saya harus kemana ya. Nah ini, jadi hari ini memang kayaknya kita harus ikutin zaman ya.
Jadi mempermudah juga bagi saya dan saudara, tapi saya mau menganjurkan sekalipun kita mengikuti zaman, jangan sampai kita melupakan ya hal-hal yang utama yang Tuhan sudah ajarkan kepada saya dan saudara yang percaya, katakan amin ya. Dan kalau bisa juga jangan lupa baca Alkitab dari buku langsung ya. Nah, zaman sekarang kebanyakan pakai Alkitab, disuruh buka Alkitabnya nyarinya sampai 1 jam saudara-saudara ya. Karena kebiasaan disuruh buka-buka kitab Mazmur, ketik Mazmur muncul Mazmur ya. Kitab Matius ketik Matius muncul Matius. Giliran disuruh buka Alkitabnya lamanya minta ampun karena nggak tahu, dikira Matius ada di perjanjian lama, Mazmur ada di perjanjian baru ya. Haleluya. Hari ini kita akan buka kitab Mazmur di perjanjian lama ya, bukan perjanjian baru. Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 18. We gonna read our Bible from the book of Psalm chapter 103 verses 15 and 18. Pastor Juno mungkin bisa sedikit terjemah ke Sis Michelle ya. Haleluya. Saudara sudah dapat semua Mazmur 103 ayat 15 sampai 18? Yang sudah ketemu katakan amin ya. Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 18. Ada amin? Amin. Haleluya. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri? Saya sedikit tradisional. Jadi kalau baca firman Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 kita akan baca bersama 23. 23. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa biar kiranya Engkau pimpin ibadah kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, dari saat ini sampai kepada akhir. Dan biar kiranya Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya firman-Mu membekas di hati kami hari ini Tuhan. Dan mengubahkan hidup kami, mentransformasikan keberadaan kami Tuhan. Sehingga kami bukan saja sekali lagi diberkati oleh Engkau, tetapi boleh menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Jadi Tuhan silahkan duduk. Ya, kematian dalam Kristus, momok bagi seluruh dunia. Death. Kematian, bukan kematian dalam Kristus, maaf ya. Kematian, momok bagi seluruh orang di dunia. Death is a monster for everyone in the world. But today we're going to learn about death in Jesus. Hari ini kita akan belajar tentang kematian di dalam Kristus. Dan pada saat kita mempelajari tentang kematian di dalam Kristus, when we learn about death in Jesus Christ, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saya dan saudara. There are 3 things that I want to share with you guys today. Yang pertama saudara-saudara, diambil dari kitab Mazmur yang tadi kita baca, pasal 103 ayat yang 15 berbunyi, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. I'm going to read in English also for Sis Michelle from the book of Psalm chapter 103 verses 15 and 16 says, the life of mortals is like grass, they flourish like flower of the field. The wind blows over it and it is gone, and its place remembers it no more. Saudara, hal yang pertama, the first thing about death in Jesus Christ, mengenai kematian dalam Kristus adalah hidup di dunia sementara. Life on earth is temporary. Kehidupan saya dan saudara di dunia adalah sementara. Bahkan segala aspek kehidupan saya dan saudara adalah sementara. Every aspect of our lives, they're all temporary. Saudara, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Gembala di sini, sempat kejebak di Indonesia ya pas COVID ya. Saya dan istri juga dengan anak kejebak di Bali. Mungkin masih lebih mending karena suami dan istri satu keluarga terjebak bersamaan ya. Saya dengar kisahnya Pak Gembala dan Ibu Gembala terpisah. Begitu, saya tidak bisa bayangkan ya. 2 tahun lebih ya, tapi puji Tuhan, saya lihat Tuhan tetap ada bersama-sama, baik dengan Pak Gembala, baik dengan Bu Gembala, baik dengan seluruh sidang jemaat. Amin. Saudara, pada saat saya terjebak di Bali, ya, saudara, saya sempat kehilangan ibu, ya, karena dia memang ada kondisi kesehatan dan dia sangat merindukan untuk kembali ke Makau, tetapi karena kejebak dia mulai stres dan
kesehatannya mulai menurun ya, dan akhirnya dia meninggal. Dan ibu saya adalah satu karakter yang cukup dikenal sama banyak orang-orang, saudara, teman-teman, bahkan sidang jemaat ya. Sis Dede juga dulu sempat di Hong Kong dan di Macau. Terima kasih. Dan mengenal ibu saya ya. Sis Michelle also knew my mother. And she was very much known by so many people. Dia sangat dikenal begitu baik dan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. She loved God so much ya. Sehingga pada saat dia meninggal, banyak orang yang terpukul. So when she died, everybody was so shocked ya. Namun 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu ya, dengan tidak mengurangi rasa respect dan hormat kita dan rasa kangen kita kepada beliau, tidak bisa dipungkiri bahwa namanya pelan-pelan sudah tidak diingat ya. Without decreasing our respect towards her and our longing towards her, we can't deny the fact that her name is slowly disappearing from our conversations. Di dalam pembicaraan sehari-hari ya, biasanya kita suka ngobrol, mami suka yang ini. Beliau dikenal dengan sebutan mami oleh semuanya di sana. Mami suka yang ini, mami suka yang itu. Tapi hari-hari ini kita sudah jarang dengar hal seperti itu ya, karena orangnya sudah tidak ada, saudara-saudara. Ini baru 3 tahun. Masih ingat kita punya kakek, kita punya nenek, atau kakeknya kakek kita ya, mulai hilang. Mami saya dikenal dengan teman-teman di jemaat atau di gereja. Tetapi nanti pada akhirnya mungkin anak saya punya teman-teman sudah tidak kenal lagi yang namanya siapa itu Mami Debbie. My mom was known to all our church members there and our friends' friends. But maybe when my son became older and eventually his friends wouldn't have known who Mami Debbie was, right? But this is normal. Ini adalah suatu yang normal, saudara-saudara. Beda generasi, beda yang diketahui, ya. Ya kalau kita bicara COVID saja ya, ini kan orang-orang waktu pertama-tama disuruh pakai masker segala macam pada ribut semuanya ya. Apa itu pakai masker segala macam ya. Susah banget pokoknya diatur dengan hal-hal medis yang perlu dilakukan ya. Dengan tidak mengetahui bahwa ternyata sekitar 100 tahun yang lalu juga sudah pernah ada penyakit semacam begini, di mana mereka juga harus pakai masker. Pernah lihat masker 100 tahun yang lalu, saudara-saudara? Zamannya Spanish flu, yang modelnya moncong seperti burung. Kalau belum pernah lihat, nanti Google sendiri ya. Saya berdua dengan istri, saya ngobrol bilang, ini puji Tuhan, kita nggak perlu pakai masker yang seperti moncong burung, saudara-saudara ya. Karena zaman dulu kan medisnya belum maju, saudara-saudara. Jadi mereka untuk menghindari orang-orang yang punya sakit itu, mereka pastikan maskernya itu harus sedikit maju supaya menjaga jarak. Jadi yang namanya jaga jarak itu bukan zaman sekarang saja, dari zaman dulu juga sudah ada, saudara-saudara ya. Bahkan di zaman Tuhan Yesus di zaman Tuhan Yesus orang-orang kusta biasanya disingkirkan, saudara-saudara ya. Isolasi bukan zaman sekarang saja, zaman Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, di dalam Yesus tidak ada isolasi lagi. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi Yesus malah katakan, datang sini, engkau aku sembuhkan, dan orang-orang disembuhkan ya. Nah, kita puji Tuhan karena kita punya Yesus, saudara-saudara ya. Namun demikian kita kembali kepada topik hari ini, yaitu bahwa segala sesuatu di hidup ini adalah sementara. Berapa banyak orang-orang yang kita kasihi yang meninggal di zaman COVID, baik itu karena COVID atau karena stres, saudara-saudara ya. Kesehatan mulai menurun dan lain sebagainya ya. Bahkan berapa banyak orang-orang di sekeliling kita yang sudah meninggal bahkan sebelum COVID datang. How many people have gone from our lives, whether it was during COVID or before COVID? And the point is, nobody lives here forever. Poinnya adalah tidak ada satupun orang yang hidup di sini selamanya. Bahkan, sekali lagi saya katakan, tidak ada aspek kehidupan apapun yang selamanya. No aspect of our lives that is forever. Pekerjaan saudara, ya, sesukses-suksesnya saudara, ya, setenar-tenarnya saudara. Mau sampai berapa lama sih, saudara-saudara? How rich you are, how famous you are, until how long? Ya, saudara kalau lihat artis-artis kan terkenal sekali. Ini dalam berapa minggu belakangnya ada 2 artis luar negeri baru meninggal ya. Satu namanya Tony Bennett ya. Kalau yang angkatan lebih tua mungkin tahu Tony Bennett, dulu penyanyi lagu-lagu jadul sekali, saudara-saudara ya. Lalu satu lagi yang lebih muda sedikit tapi juga nggak terlalu muda, namanya Sinead O'Connor ya. Baru meninggal ya. Tapi pas mereka meninggal ya, gak banyak orang yang tahu. Bahkan saat ini saya melihat muka saudara juga ada yang mungkin garuk-garuk kepala di dalam otaknya gitu. Siapa itu ya Pastor Beto sebut Sinead O'Connor, Tony Bennett ya. Ini artis terkenal, saudara-saudara, ya kan?
Kebayang ya kalau di Indonesia kita punya artis seperti Agnes Mo, ya masih kenal toh kalau Agnes Mo ya. Ruth Hanaya masih kenal toh. Cuman sedikit yang ngangguk-ngangguk, mungkin sudah ada yang nggak kenal lagi dengan Ruth Hanaya. In the Philippines, we know artists like Gary Valenciano, right? Tapi kalau nanti generasi sudah berubah, berapa banyak yang kenal? When the generations change, they wouldn't know anymore. Dan bukan saja itu, kalau artis ini nggak lama-lama juga sudah tidak ada yang kenal. And if they die, nobody knows them anymore. Ya, meaning, no matter how famous they are, eventually they will be forgotten. Seberapapun tenarnya mereka, seperti firman Tuhan katakan, tempatnya tidak akan mengenal mereka lagi. Saudara kalau pergi ke taman bunga, kan lihat bunga indah ya. Nah, bunga itu dikatakan firman Tuhan tadi seperti kalau kena angin, itu bunga tadinya ada, tiba-tiba kena angin kenceng aja bunganya sudah hilang, ya. Like the Bible says just now, when you go to a garden, a park, and you see a flower, and when there's wind blowing so hard, then those flowers would have gone just in a minute, in a flash, dalam sekejap waktu saja. That's our life. Itulah hidup saya dan saudara dalam sekejap waktu saja. Berapa lama sih? Firman Tuhan katakan hidup kita sampai 70 tahun, kalau kita sehat bisa sampai 80 dan ada bonus sampai 90. Saya sama istri berdoa, kalau saya kita baru punya anak, saya umur 40 tahun ya, masih muda. Cuman ya tidak semudah dengan kolega-kolega yang lain, saudara-saudara ya. Biasanya umur 40 tahun sudah mulai siap-siap untuk freedom, saudara-saudara ya. Kalau kami 40 tahun baru mau mulai, saudara-saudara ya. Jadi kami berdoa ya, kalau kami tua ya sampai umur 80, 90, nggak apa-apa Tuhan. Tapi kalau sampai nyusahin anak, lebih baik panggil orang ya. Jangan sampai nyusahin anak. Kalau sampai tua 90 tahun ya, kita mau yang seperti firman Tuhan katakan. Kalau kita kuat ya dikasih kekuatan sama Tuhan, nggak perlu harus diangkat-angkat sama anak ya. Nggak apa-apa, kita mau. Tapi kalau seandainya sampai harus diangkat-angkat sama anak, kesian. Apalagi dia cuma sendiri, ya. Kita nggak tahu apa Tuhan nanti mau kasih apa nggak. Kalau dikasih puji Tuhan, tapi kalau cuma dia sendiri, kesian. Jadi kita bilang, kalau bisa Tuhan, kalau memang kita sampai tua sekali, 100 tahun juga nggak apa-apa. Mau, siapa yang nggak mau ya? Tapi jangan sampai susah, ya. Mau jalan aja sudah susah sekali, seperti itu ya. Jadi saya bilang, Tuhan kasihkan yang terbaik saja untuk saya dan istri ya. Nah, intinya saudara, saat kita mati, maka tidak ada satupun yang mengenal saya dan saudara. Benar? Ya. Nah, lama-lama orang mulai lupa, saudara-saudara ya. Waktu ibu saya meninggal, satu hal yang saya ngomong sama istri yang saya paling takutkan adalah kenyataan bahwa saya akan mulai melupakan beliau. I will forget. What I was scared of about losing my mom was that I would start forgetting her. And everyone said, no, it's impossible. Gak mungkin. Saya katakan bukan tidak mungkin. Namanya orang kalau sudah meninggal, kita akan mulai lupakan. Dan itu yang saya katakan, saya takut melupakan ibu saya. Saya takut lupa masakannya seperti apa. Saya takut lupa dia begitu menyayangi saya. Ya. Dan itu pasti akan terjadi, saudara-saudara. Kita ini kan manusia. Ya. Yang ada di depan matanya kita suka lupa, ayo ngaku. Nggak mungkin saudara ingat terus kan? Disuruh bikin apa? Lupa. Pak Gembala bilang jangan lupa nanti pelayanan seperti lupa. Ya normal. Karena kita bukan robot saudara-saudara ya. Semua akan dilupakan. Tempatnya tidak akan mengenal bunga-bunga tersebut. Maka dunia pun tidak akan mengenal lagi siapakah kita, pekerjaan kita apa ya. Itulah sebabnya saudara-saudara, apa yang ada di dunia ini, baik itu dipandang tinggi, baik itu dipandang rendah, semua sementara. Sebab kita semua didesain atau diciptakan untuk kembali bersama Bapa di surga yang percaya katakan amin. So everything that we have on earth, whether it is a great job or low job, something that's seen good or something that's seen by the world that's bad, they're all temporary because we have been designed to return to our Creator. Kita akan kembali pada waktunya nanti kepada Bapa di surga. Sehingga segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang sudah kita dapatkan di dunia ini, Tuhan tidak akan perlukan untuk saya dan saudara di surga. Karena segala sesuatu yang disiapkan akan lebih baik, yang percaya katakan amin. Ya, saudara, apapun yang saudara miliki saat ini di dunia nggak akan dibawa ke dalam kubur. Benar? Ya, ada kira-kira yang bisa bawa ke dalam kubur? Oh bisa ya. Yang punya kebiasaan masukin apa, oh itu antingnya biasa dipakai, nanti masuknya. Kalau saya bilang jangan, sayang, mendingan kasih ke anak cucu ya. Apalagi zaman covid seperti ini saudara, itu anting-anting bisa dijual di makanan, beli beras saudara-saudara ya. Apa yang dimasukin dalam kubur, nanti juga dicongkel sama pencuri ya toh. Bisa dimasukin, tetapi tidak bisa dibawa ke surga kan ya. Gaji saudara ya, saudara punya posisi, mau terkenal atau tidak ya. Dan begitu juga, kalaupun posisi saudara dianggap rendah ya,
Jangan pikirkan ini hanya dunia. Tuhan tidak pernah memandang posisi dan saya dan saudara selama kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Amin. Siapa di sini yang kerjaannya di rumah tangga? Angkat tangan. Jangan malu di rumah tangga. Angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan yang tinggi. Bangga. I ask who he works as a domestic helper. Raise your hands and be proud of yourself. Tahu kenapa, saudara? Gak semua orang bisa bersihin rumah. Gak semua orang bisa bersihin kaca dengan baik, saudara-saudara ya. Semuanya sudah didesain dengan pekerjaannya. Dan yang paling terpenting, tidak semua orang memiliki akses kepada majikan saudara. Saudara ini ya, pekerjaan utamanya ini adalah anak Tuhan, bukan pekerjaan apapun di dunia ini. Dan dimanapun saudara ditempatkan, saudara harusnya menjadi berkat ya. Kalau semuanya kerja di kantor, siapa yang mau jadi berkat bagi majikan yang di rumah, saudara-saudara ya? Saudara ini yang menjadi mulut bagi Tuhan ya, berbicara kepada majikan di rumah. Hidup di dunia sementara, saudara-saudara, jangan pegangin yang ada di dunia. Ya, saudara mau pegangin tiba-tiba mati, gak ada yang tahu mati juga kapan. Bisa aja nanti selesai dari sini keluar ternyata Tuhan panggil. Oke, sudah waktunya harus pulang. Dan apa yang saudara sudah simpan semuanya, ya nggak akan saudara bawa. Ya, Kitab Ayub pasal 8 ayat 9 berbunyi, sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Saudara, kalau bayangan itu kan, kalau saudara sekali kena matahari, bayangan langsung muncul ya. Tapi terus saudara lewatin gedung yang nutupin mataharinya, bayangannya langsung hilang. Ya, begitulah hidup saya dan saudara-saudara. The Bible say that our life is like the shadow. Okay, the moment you covered by the building, your shadow is gone right away. That's our life. It's gone just like that. Ya, saudara, hidup sangat cepat sekali. Untuk itu, hidup harus menjadi berkat bagi orang-orang. Amin. So that's why when you still alive, make sure that your life is a blessing to other people as well. Amen. Poin yang kedua, saudara-saudara, katakan kanan kiri poin yang kedua. Berbicara tentang kematian dalam Kristus, talking about death in Jesus, we must know that life in heaven is forever or eternal. Kehidupan di surga selamanya. Yang percaya katakan amin. Ya, di dunia sementara, tetapi puji Tuhan kalau kita percaya Yesus, maka saat kita ke surga nanti hidup kita akan selamanya. Firman Tuhan kembali dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayatnya ke-17, dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. The book of Psalm once again is telling us that life on earth is temporary, yet when we believe in Jesus, then His love will remain forever with us, meaning that our life will be eternal with Him in heaven. Artinya hidup kita nanti akan dilanjutkan. Saat kita mati, kita akan masuk ke surga, hidup bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi ada tapinya, but there's a but. The Bible says, for those who believe in Him, untuk orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang ikut kepadanya, maka surga milik kita. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan dikatakan Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi bukan mautnya nggak ada, saudara-saudara, dia sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Ya, mautnya tetap ada. Jadi semua kita harus lewatin kematian ya. Cuma nunggu giliran saja, saudara-saudara ya. Kemarin tahun 2020 ibu saya meninggal, tapi nanti pasti ada giliran saya akan meninggal. Kemarin saya nangis-nangis karena ibu saya meninggal. Nanti ada waktunya anak saya akan nangis-nangis saat saya kembali kepada Pencipta. Semua kita, saudara-saudara. Nanti anak saya pun anaknya akan nangis-nangis, dan begitu pula selanjutnya ya. Semuanya akan kembali, saudara-saudara. Semuanya akan menghadapi kematian. Every one of us will have to face death. But the difference said in John 5:24 is that we have been transferred from death to eternal life. Jadi firman Tuhan katakan di Yohanes 5 ayat 24, kematian untuk kita yang percaya kepada Yesus hanya menjadi transit point. Saudara, Singapura ini kan dikenal sebagai transit point ya. Kemana-mana transit Singapura. Mau ke Eropa, transit Singapura. Mau ke Israel, transit ke Singapura. Mau ke Australia, transit Singapura. Adik saya, suami istri juga pendeta, gembala, dan baru saja kembali dari Australia. Habis pelayanan dan jalan-jalan, dan transitnya Singapura juga ya. Kakak ipar saya satu lagi jalan-jalan menjenguk ibunya ya di Indonesia, dan dia juga dari Macau transit Singapura juga ya. Saudara, untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan, for those who don't believe in Jesus, then yes,
death is a monster. Benar, ya. Untuk yang tidak percaya Kristus, kematian adalah momok. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, dikatakan di sini kematian itu hanya menjadi transit point, saudara-saudara ya. Kita sudah dipindahkan dari alam maut ke dalam hidup. Ya, we have been transferred from death to life, and that brings us to the third point. Dan ini membawa kita kepada poin yang ketiga mengenai kematian dalam Kristus, yaitu kematian bukan lagi momok, melainkan pintu ke surga. Yang percaya katakan amin. Ya, so the third point is death is no longer a monster, but it's a way to heaven. Amazing, church. There is no other way to go to heaven but for you to die first, and then you go to heaven. If you die in Jesus Christ, gak ada cara lain untuk saudara sampai ke surga kecuali saudara mati dulu, ya. Tapi kalau saudara mati di dalam Yesus, maka kita akan sampai ke surga. Yang percaya katakan amin. Once again from the book of Psalm 103 verse 18 says, ayat 18 dari Mazmur 103, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan titahnya. For those who follow God's word. So, for us to follow God's word, it means we will gain access to heaven. Jadi untuk kita yang memegang kebenaran firman Tuhan, maka kita akan terus memegang akses ke surga nantinya. Yang percaya katakan amin. Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa di surga, sampai kepada Sang Pencipta, sampai kepada surga nantinya, kecuali melalui Yesus. Jesus said in John 14:6, nobody goes to heaven but through Him alone. These are the 3 points that we must know when it comes to death in Jesus Christ. We should not be afraid of death. Kita nggak boleh takut dengan kematian, saudara. Tentu kita jaga diri, ya. Jangan main-main. Ya kalau ada protokol kesehatan apa, haruslah lakukan. Puji Tuhan sekarang kita sudah nggak perlu pakai masker lagi, ya. Udah divaksin kah atau sudah ada yang kena kah, akhirnya sudah jadi kebal, ya. Tapi kalau nanti di kemudian hari ada lagi, kita harus jaga diri tetap, ya. Kita berpergian harus hati-hati, ya. Jangan selonong boy, ya. Ini saya lihat, saya tadi nanya-nanya dengan sis Leni. Jadi kalau naik bus lewat mana? Di depan situ, jalannya besar sekali, ya. Saya kebayang tadi rencananya mau naik MTR, ya. Kayaknya rada ribet kalau saya bawa dorongan anak, ya. Ini bawa dorongan tapi ya nggak apa-apa lah, bisa dilipat, ya. Jadi juga kita harus hati-hati kalau jalan, ya. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, ya. Atau kalau kita makan, ya. Saya ini struggle-nya satu, saudara-saudara, ya. Bisa kelihatan toh, saya punya darah Manado itu dari oma itu darah kakas, ya. Ibu gembala kakas, ya katanya, ya. Nah, jadi makanya tadi ibu gembala bilang ada makan ini makan, waduh, mata saya seperti berbunga-bunga, saudara-saudara, ya. Sekedar informasi, orang kakas itu doyan makan, saudara-saudara, ya. Katanya kalau di Manado itu orang kakas itu cuma tahu makan sama tahu berantem, ya. Tapi puji Tuhan berantemnya sudah tidak lagi, makannya saja jadi masih tetap, saudara-saudara, ya. Nah, ini anak saya juga, makanya dari kecil ini udah kelihatan tabiat kakasnya juga keras sekali, tapi harus dilatih supaya tetap lembut di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Ya, saudara-saudara, mari kita diingatkan, pada saat kita ada Yesus, kita tidak perlu takut dengan kematian, ya. When we have Jesus, we're not afraid of death, ya. We still take care of ourselves, our health and everything. Kita terus jaga kesehatan kita, terus kita pastikan supaya jangan sampai kita lakukan hal-hal yang membawa kita kepada kecelakaan, ya. Kalau teman-teman ya lakukan hal-hal yang tidak baik, jangan ikut-ikutan, saudara-saudara, ya. Merokok lah, atau minuman-minuman keras lah, ya. Apalagi di sini kan bukan anak muda semua, ya. Di sini anak nggak tua juga. Saya harus hati-hati kalau bicara rata-rata wanita, nggak boleh bilang tua soalnya, ya. Ini kan bukan anak muda, tapi juga bukan anak yang terlalu tua. Ya, artinya di sini sudah jangan ikut-ikutan lah, ya. Saya suka ketawa kadang-kadang kalau melihat orang yang sudah umurnya di atas 30-an terus baru mulai kelabing-kelabing lah, merokok lah, minuman lah. Saya cuma mau nanya, pas muda lu kemana aja gitu loh, ya. Orang yang lainnya sudah pernah bertobat, lu baru mulai sekarang gitu loh, ya. Jadi mendingan sudah ikut Tuhan saja lah, ya. Apalagi kita yang anak-anak Tuhan, ya. Jangan buang-buang waktu, saudara-saudara, ya. Karena kita sudah tahu bahwa di hidup kita ini segala sesuatu adalah sementara, ya. Dan kita tahu yang tetap atau permanen adalah hidup nanti di surga, ya. Dan pada akhirnya kita semua akan mati dan ketemu dengan Pencipta. Tapi puji Tuhannya, kalau kita mati di dalam Yesus, maka kematian akan menjadi pintu bagi kita masuk ke surga. So,
let us not be afraid of death anymore. Especially in this era, right? There's so many diseases. The COVID is gone and then they're announcing a new one. Ya, COVID selesai, lalu mereka mulai mengumumkan lagi satu hal yang baru. Ya, saudara, ini nggak akan pernah selesai. Bahkan sebenarnya Alkitab sudah mengatakannya. Even the Bible has told us that the world is gonna get, more and more evil. Dunia akan terus menjadi semakin jahat, tetapi Yesus tetap baik. Amin. But Jesus remains good. Ya kan? Kita nyanyikan lagunya kan, Tuhan tetap baik, saudara-saudara. Jadi untuk itu, mari kita lihat kehidupan kita ini, ya. Pastikan bahwa kehidupan kita ini akan terus membawakan kebaikan Tuhan, ya, bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, kan tadi pagi saya tanya sama istri nyanyikan satu lagu, saya bilang itu judulnya apa? Hidup. Coba nyanyikan boleh? Istri saya ini suaranya bagus sebenarnya. Oh ya. Bukan, maksudnya nyanyikan langsung. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Bisa ya dimainkan ya? Bisa dimainkan ini? Oh iya, mari, mungkin saya sudah mau selesai juga, ya, biar nanti makannya lebih lama jadinya. Haleluya, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara, hidup di dunia sementara, life on earth is temporary, but life in heaven is eternal. Tapi hidup di dalam surga selamanya. And you get to choose. Saudara dapat memilih mau hidup selamanya di surga atau hidup selamanya di neraka. You get to choose whether you want to live forever in heaven or in hell. I will choose heaven. Saya mau pilih surga, saudara-saudara. Ya. Dan kalau saya sudah pilih surga, if I choose heaven already, I will not be scared of death. Saya tidak akan takut dengan kematian. Saya akan jaga diri saya, tapi pada saat saya menyongsong kematian, maka saya akan tahu bahwa saat saya mati, saya akan bertemu dengan ibu saya kembali. Saya akan bertemu dengan seluruh teman-teman yang percaya Yesus, yang sudah mendahului saya. Saya akan ketemu dengan opa saya akan ketemu dengan oma saya akan ketemu dengan opa saya punya papa, ya, oma saya punya papa dan lain sebagainya. Saya akan ketemu dengan mertua saya, ya. Istri saya punya ibu juga meninggal tahun yang lalu, ya. Tapi kami percaya kami akan ketemu kembali dengan mereka selama kita menjaga iman. For as long as we keep our faith, we will meet all our loved ones who died in Jesus Christ. For death no longer has its bite. Kematian sudah tidak memiliki gigi lagi, saudara-saudara. Tidak bisa menggigit saya dan saudara-saudara. Kematian akan menjadi pintu yang terbuka lebar bagi saya dan saudara untuk kita masuk ke surga. Yang percaya katakan amin. Dan jadi fokusnya jangan ke kematian, saudara-saudara, ya. Saya bicara tentang kematian bukan supaya saudara fokus ke kematian, tapi justru supaya saudara bisa fokus kepada kehidupan. Gak usah takut, mau COVID kah, mau dibilang ada penyakit apakah yang lain. Takut kepada Tuhan. Sebab saat saudara fokus kepada kehidupan, maka saudara-saudara, saat kematian tiba, saudara akan menerima hidup yang kekal tersebut. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Tolong bantu saya nggak terlalu bisa nyanyi, tapi saya suka lagu ini, saudara-saudara, ya. Karena lagu ini mengatakan, saat kita hidup, mari pastikan hidup kita menjadi berkat, supaya saat kita mati, saudara, ya, banyak jiwa boleh diselamatkan oleh kehidupan kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
datang waktunya bahwa saya dan saudara nggak akan berdaya lagi ya. Saya bersyukur dengar kesaksian dari Pak Gembala di sini ya. Karena masa COVID segala sesuatu berubah, tatanan kehidupan berubah saudara-saudara. Nggak cuma di Singapura, di Indonesia, di Makau ya. Mirip-mirip dengan kami di Makau juga. Banyak jemaat kami yang juga akhirnya harus pulang ya, karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan bahkan setelah COVID sudah tidak ada, banyak yang tidak kembali ke gereja karena sudah kebiasaan untuk ikut ibadah hanya online. Rada malas. Ya kalau itu kita, mari kita bertobat. Kita kembali lagi sediakan waktu bagi Tuhan. Tapi kalau itu bukan kita, ya kita terus datang tapi lihat kanan kiri kok kosong. Gak usah takut saudara-saudara. Ya Tuhan saya dan saudara besar, dan Dia tidak peduli seberapa banyak kita di gereja ini saudara-saudara. Yang Tuhan pedulikan adalah usaha saya dan saudara. Apa yang kita mau tetap melakukannya. Saya salut justru dengan Ibu dan Bapak Gembala di sini, terus lakukan. Mau seberapa banyak, saya dengarkan 17 tahun sudah melayani di sini, luar biasa sekali ya. Dan Tuhan memperhitungkan itu semuanya ya. Segala sesuatu gak ada yang tetap di dunia ini. Pelayanan pun tidak akan tetap. Tapi selama itu terus dipercayakan bagi saya dan saudara, mari lakukan. Terus terang saudara-saudara, saudara ini kalau buat saya dan istri adalah mega church, gereja besar. Jemaat kami untuk mulainya saja hanya sekitar 20-an. Sis Michelle knew we were only about 20 or 25. And then COVID came, one by one left. And at the end right now, we have only about 5 or 6 people. Kita mungkin ada hanya 5 sampai 6 orang saja saudara-saudara. Dan mungkin banyak orang akan berpikir, ya kita cuma segitu. Ya, yang ada pelayanan kita yang keluar duit dan segala macam. Tapi saya katakan kepada Tuhan, kalau Tuhan masih berikan ya berkatnya untuk terus melayani, ya layani saja. Kalaupun nggak ada berkatnya, Tuhan masih sediakan tempatnya, terus layani saja ya. Karena saya tahu pada saatnya nanti, saat hidup kita sudah lesuh, letih, nggak bisa lagi jalan untuk pelayanan. Kita mau pelayanan nggak bisa saudara-saudara ya. Saudara kalau mau jadi berkat sekarang, jangan tunggu nanti kalau sudah letih, lesu saudara-saudara ya. Dan pada saat kita mati nanti ya, bukan saja orang di sekeliling kita yang akan mengenal, oh Pak Gembala luar biasa, oh sister ini luar biasa sudah melayani Tuhan. Tapi bahkan generasi berganti, sinode tidak mengenal saya dan saudara lagi melayani. Orang-orang gereja sudah tidak mengenal saya dan saudara lagi. Dulu loh yang melayani mula-mula dia, sudah gak ada yang kenal lagi. Tapi pada saat kita kembali ke surga, Tuhan katakan, saya ingat 17 tahun yang lalu saya kirim kalian berdua ke tempat ini untuk melayani. Dan saudara, apa pelayanan saudara bagi Tuhan? Mungkin saudara tidak melayani di gereja, tapi mungkin saudara ketemu dengan teman di bus atau di MRT. Saudara ketemu dengan majikan saudara, dan saudara menginjili majikan saudara. Saat kita kembali ke surga nanti, Tuhan akan katakan, well done my child, luar biasa, engkau sudah lakukan yang terbaik. Saudara, itulah makna dari khotbah hari ini. Kematian bukan momok, tetapi justru kematian akan menjadi akses kita kembali kepada pencipta kita, dan Dia akan mengatakan engkau sudah melakukan yang terbaik. Kalau saudara sungguh sudah melakukan yang terbaik. Untuk itu hari ini saya ingin berdoa bersama-sama bagi saya dan saudara, menguatkan kita semua yang terlepas dari situasi apapun. Puji Tuhan COVID sudah tidak ada ya. Kita hanya melanjutkannya saja. Tetapi akan banyak tantangan-tantangan lagi ada di hadapan kita. Tapi jangan pernah takut, sebab Tuhan akan terus ada dan menampingi hidup saya dan saudara-saudara. Dia akan menjadi perisai bagi hidup saya dan saudara. Kalau kita mengizinkan, God will always be our shield. If we allow Him to be our shield, Tuhan akan terus ada bagi saya dan saudara-saudara. Saya minta setiap mata di sini untuk menutup mata saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Saya minta untuk setiap saya dan saudara berpikir saat ini, memikirkan kebaikan Tuhan. Bukan saja lagu yang kita nyanyikan tadi. All my life you have been faithful God. Selama hidupku Engkau begitu setia Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah setia kepada Engkau Tuhan? Saudara pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan ada mata yang terbuka. Ini hanya antara engkau dan Tuhan saat ini. Pikirkan kebaikan Tuhan. Dan saya akan bertanya, apakah hidupmu sudah melakukan kebaikan bagi nama Tuhan? Apakah hidupmu sudah menjadi berkat bagi orang-orang? Apakah engkau datang ke gereja hanya terus-menerus meminta berkat? Saudara percaya, saat kita percaya pada Yesus, kita gak perlu minta berkat. Lagu tadi kita nyanyikan, berkat
yang akan mengejar saya dan saudara-saudara. Your goodness is chasing after me. Kebaikanmu Tuhan mengejar aku. Saat kita hidup di dalam Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan mengejar saya dan saudara. Maka saya kembali dengan pertanyaan saya. Sudahkah engkau menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling? Sudahkah hidupmu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Apakah hidupmu malas-malasan, ngasal-ngasal? Saudara, hari ini kita diingatkan Tuhan saya dan saudara adalah Tuhan yang besar, dan Tuhan yang menantikan kekembalinya saya dan saudara ke surga dengan penuh kemenangan. Sebab pada saat kita kembali ke surga, Tuhan akan memeluk kita dengan erat dan mengatakan, engkau sudah lakukan yang terbaik. Selamat datang kembali di surga. Saya dan saudara diciptakan bukan untuk dunia ini, tetapi untuk surga nantinya. Tapi saat ini kita masih di dunia. Maka saudara, mari kita terus berpegang teguh kepada Dia. Apapun yang kita temui, yang kita dapati, yang kita miliki di dunia adalah tidak tetap, semua sementara. Tetapi di surga nanti segala sesuatunya adalah selamanya. Untuk itu saya ingin berdoa bagi saya dan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang selama ini mungkin walaupun masih bergereja, tetapi mulai kendur, mungkin jarang datang, mungkin sebulan sekali, seharusnya bisa sebulan 2 kali. Atau mungkin justru saudara masih hidup penuh dengan kekecewaan dan kepahitan. Terus bergereja setiap minggu, terus memuji Tuhan, tapi gak mau lepaskan kekesalan saudara, kepahitan saudara, kekecewaan saudara. Tanpa sadar hidup kita tidak menjadi berkat, tapi justru membawa kutukan. Bukan saja bagi orang-orang yang kita benci mungkin, tapi juga kepada diri kita sendiri. Atau mungkin hidup penuh dengan keraguan. Mungkin saudara ada kondisi kesehatan tertentu, atau mungkin sanak saudara-saudara yang ada di kampung halaman memiliki kondisi kesehatan tertentu, membuat saudara penuh dengan keraguan. Kalau ini saudara, saya ingin berdoa bagi saudara di tempat saudara saja. Semua mata tertutup. Kalau saudara ingin breakthrough dari Tuhan, maju lebih lagi di dalam Tuhan, dan mau melihat lebih lagi mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara, sehingga orang-orang di sekeliling saudara dapat melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Kalau saudara ini, maka di tempat saudara angkat tanganmu. Kalau saudara ada masalah kesehatan, masalah keuangan, terima kasih, turunkan kembali tanganmu. Saudara masalah pertengkaran dengan keluarga, masalah keluarga mungkin suami istri dan lain-lain, angkat tanganmu. Terima kasih, turunkan kembali tanganmu. Mungkin saudara ada masalah keuangan, baik itu mungkin saudara gajinya nggak cukup, atau bahkan gajinya cukup dan saudara terlibat dengan hutang piutang, kesalahan yang sangat biasa, tapi saudara mau terlepas. Angkat tanganmu dan minta dilepaskan Tuhan. Dan mungkin saudara silakan, kalau saudara mengira saudara mulai mundur hidup saudara dalam Tuhan. Dulu saya sungguh berapi-api, sekarang kok saya capek ya, mau ke gereja capek, disuruh pelayanan juga males, malu-malu, takut dan lain sebagainya. Kalau ini saudara dan saudara mau kembali kepada Tuhan, ya, dan juga mungkin saudara belum menerima Tuhan secara sungguh-sungguh. Mungkin saudara mengenal Yesus siapa Dia, tapi saya belum pernah yang namanya terima Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Rasanya gimana sih? Saya cuma mau kasih tahu, kalau saudara mau tahu rasanya, terima Dia di dalam kehidupan saudara. Kau akan tahu rasanya, kau akan tahu bedanya. Kalau ini juga saudara, maka saya akan hitung 1, 2, 3, saudara angkat tangan. Antara saudara mau menerima Yesus kali pertama, atau saudara mau kembali menerima Dia untuk kali kedua dan memperbaharui hubungan saudara dengan Yesus. Saat ini juga 1, 2, 3, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya. Turunkan kembali tanganmu. Haleluya.
Saya akan berdoa bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama dulu untuk memperbarui hubungan kita dengan Tuhan. Dan bagi Anda yang mungkin baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, doa yang sangat singkat saja dan sangat sederhana, menerima Yesus sebagai Tuhan, dan saudara akan lihat bedanya. Mari kita semua berdoa bersama-sama, ikuti saya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini saya dengarkan kebaikan-Mu. Ampuni saya atas segala dosa saya. Saya mau Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saya, bertahta dalam hidup saya, memberkati hidup saya, sehingga saya juga bisa jadi berkat bagi orang-orang lain. Hari ini saya terima Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Raja saya. Mulai hari ini Engkau bertahta dalam kehidupan saya. Sekarang sampai selama-lamanya saya akan melihat kebaikan-Mu, berkat-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan-Mu terjadi di dalam hidup saya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita akan berdoa dengan cepat untuk yang lainnya. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat hari ini Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka semua, apa yang mereka hadapi. Kalau Engkau belum mengangkat tangan-Mu saat ini, Engkau boleh mengangkat tangan dan Tuhan akan melihat tangan-Mu. Apapun itu Tuhan, apapun itu Tuhan, apapun yang mereka pikirkan saat mereka mengangkat tangan mereka Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini juga. Engkau menjamah setiap tangan ini Tuhan, dan setiap pergumulan yang mereka hadapi, Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah keuangan finance mereka Tuhan, masalah keluarga mereka Tuhan, dan masalah apapun itu Tuhan yang terselubung Tuhan, Engkau yang menolong mereka Tuhan, supaya mereka dilepaskan Tuhan dari semuanya ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan setiap orang-orang yang mengangkat tangan mereka hari ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Kita katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara, hari ini, waktu ini adalah kesempatan buat kita semua, amin, untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Saudara bisa lambaikan tangan ini, berkati Tuhan lewat firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita berikan persembahan, saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya perkataan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan, Engkau menjadikan itu Tuhan, Tuhan masuk di dalam loh hati kami, sehingga setiap kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan. Dikuduskan setiap persembahan yang kami beri Tuhan, biar setiap kami boleh memahami dan mengerti ketika kami memberi dengan sukacita. Sebab itu kata firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang bersukacita untuk memberi sama-sama katakan amin. Haleluya. Sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.